Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sancia Putri Az-Zahra dengan NIM 11930300088. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas B. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Konstitusi. Yang pertama saya akan membahas mengenai konsep konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituere yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Melihat pada tujuan dan fungsi konstitusi dapat dipahami secara mendasar bahwa konstitusi sangat penting untuk menjamin jalannya sistem ketatanegaraan dalam suatu negara, baik dalam konteks pembatasan kekuasaan, simbol perekat kebangsaan, sebagai instrumen untuk melakukan sistem kontrol terhadap berbagai macam kondisi sosial kemasyarakatan, dan juga konstitusi sebagai dasar dalam melakukan pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks social engineering atau social reform. Selanjutnya adalah materi mengenai sejarah konstitusi. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Keterkaitan konstitusi dengan undang-undang dasar dapat dijelaskan bahwa konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum. Kalau kita membaca literatur dan referensi sejak zaman sejarah Yunani, konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan, di mana hal ini menjadi tumpuan munculnya paham konstitualisme modern. Untuk selanjutnya mengenai terbentuknya konstitusi. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak warga masyarakatnya. Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai undang-undang dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Adapun proses terbentuknya konstitusi terdiri dari 3 macam, yaitu given, on purpose, dan revolution. Dan selanjutnya adalah materi mengenai isi dan sifat konstitusi. Dalam konteks institusi negara, konstitusi merupakan permakluman tertinggi yang menetapkan pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Konstitusi atau yang kita sebut Undang-Undang Dasar merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam suatu negara. Dalam konstitusi ini mencakup aturan dasar yang muatannya merupakan cita-cita politik rakyat dalam suatu negara yang sifatnya fundamental. Maka dari itu, konstitusi diharuskan memiliki sifat fleksibel, mengikuti perkembangan zaman dan dapat menyesuaikan dengan gerak dinamika masyarakat. Selanjutnya, konstitusi harus memiliki sifat luas, tidak kaku, serta dapat mengikuti perubahan namun tetap harus bersifat lentur. Selain dari sifatnya yang formil dan material, konstitusi yang baik merupakan konstitusi yang sesuai dengan ideologi serta mencerminkan karakteristik kepribadian bangsa itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai konstitusi. Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi diantaranya yang pertama, nilai normatif. Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif apabila hal tersebut diterima oleh seluruh elemen dalam suatu negara dan pemberlakuannya secara murni dan konsekuen. Dan yang kedua, yaitu nilai nominal. Suatu konstitusi yang memiliki nilai nominal berarti secara hukum, konstitusi tersebut berlaku, tapi pada kenyataannya kurang sempurna.
Hal ini dikarenakan terdapat pasal-pasal dalam konstitusi tersebut yang dalam praktek nyatanya tidak berlaku. Dan yang ketiga yaitu nilai semantik. Suatu konstitusi memiliki nilai semantik apabila konstitusi tersebut tetap berlaku secara hukum, namun pada kenyataannya hanya sekadar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada sebelumnya, serta digunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik saja. Jadi konstitusi ini atau hanya berlaku sebagai istilahnya saja, sedang dalam pelaksanaannya diperuntukkan untuk kepentingan pihak penguasa. Dan untuk pertemuan ketujuh, materi pembahasannya mengenai perubahan konstitusi. Konstitusi cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan atau kompromi antara keyakinan dan kepentingan yang bertentangan yang menjadi karakteristik dari masyarakat pada waktu itu. Faktor utama yang menentukan pembaharuan konstitusi atau undang-undang dasar adalah berbagai pembaharuan atau perubahan keadaan di masyarakat. Kekuatan politik memiliki kedudukan yang paling penting dan dominan dalam upaya untuk melakukan perubahan pada konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, perubahan konstitusi dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama itu dipengaruhi oleh seberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan, untuk memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Dalam hal ini, pada konstitusi tidak hanya menitikberatkan akan norma perubahannya, namun lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan harus berhasil membaca arah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat yang diatur secara kenegaraan. Adapun bentuk perubahan dalam konstitusi terdiri atas penggantian atau renewal dan perubahan atau amandemen. Mungkin cukup sekian review materi perkuliahan pada mata kuliah hukum konstitusi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.